Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aridin Nugroho dari kelas Teknik Informatika 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi pada bidang bisnis. Ini salah satu kegiatan remedial penerapan teknologi informasi berupa PPT, dan awal-awal kita menjelaskan latar belakang dari penerapan teknologi informasi di bidang bisnis. Zaman sekarang ini adalah zaman modern. Hampir semua hal bisa dilakukan dari rumah. Dari rumah membayar semua tagihan baik berupa tagihan telepon, internet, TV berbayar, listrik, PAM, dan lain-lain. Cukup dengan menggunakan m-banking dan semua bisa dilakukan dengan cara online. Kita tidak dapat memungkiri pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Hampir dari seluruh perusahaan baik skala besar maupun kecil menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap layanan bisnis yang mereka kelola. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi layanan e-bisnis, e-commerce, dan e-banking, kebutuhan keefisienan waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. Di sini ERP cukup banyak mencakup hal-hal penting, yaitu manufacturing, Internet of Things, project management, customer relationship management, service management, sales and marketing, human resource management, asset management, business intelligence, big data analytics, financial management, dan supply chain management. Tujuan dari penerapan teknologi informasi bidang bisnis yaitu untuk memusatkan suatu kegiatan bisnis, melakukan bisnis dengan baik dan benar, serta menciptakan kreativitas atau inovasi baru untuk nilai yang baru. Teknologi informasi menjadi keunggulan bersaing bagi perusahaan dalam bidang persaingan bisnis yang sangat ketat. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya dimonopoli perusahaan besar saja, karena banyak perusahaan skala kecil menengah yang menggunakan teknologi informasi terutama untuk efisiensi. Berikut ini tantangan baru teknologi informasi sebagai pusat bisnis. Manfaat dari penerapan teknologi informasi di bidang bisnis yaitu saat ini teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Manfaat teknologi informasi pada saat ini tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi saja, tetapi juga untuk kebutuhan individu. Bagi organisasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan untuk kebutuhan individu, teknologi diperlukan untuk kepentingan pribadi seperti mencari pekerjaan. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau e-dagang atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, layanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www atau triple W, e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, bisa disebut juga database, e-surat atau surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, alat pembayaran untuk e-dagang ini. Salah satu keunggulannya yaitu mempermudah cara komunikasi, memberikan pengetahuan dan sumber informasi, manajemen data, sistem informasi manajemen, customer relationship management, aktivitas bisnis secara 24 jam. Di sini saya memberikan sedikit contoh, contoh-contoh e-gadang atau e-commerce, yaitu Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Elevania, Lamido, Berniaga.com, Blibli, Belanja, Lazada, Zalora, Carrefour, Alfa Online, dan lain-lain. Selanjutnya, e-commerce mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan.
Ini masih di manfaat peranan teknologi informasi di bidang bisnis. E-commerce mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa menggunakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomatis dan jaringan internet. Lebih umum lagi dikenal sebagai World Wide Web. Pada intinya, e-government adalah pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C, government to citizen, G2B, government to business, dan G2G, government to government. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Selanjutnya, dampak dari penerapan teknologi informasi di bidang bisnis. Ada ungkapan bahwa untuk sukses berbisnis di usia muda harus melek teknologi. Anggapan ini menandakan bahwa setiap generasi muda harus tahu seluk-beluk teknologi pada masanya. Kemajuan teknologi akan membuat banyak perubahan terhadap gaya berbisnis. Dampak perkembangan teknologi bagi bisnis antara lain, pertukaran dan penyampaian sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa saling diintegrasikan, mempercepat proses produksi dan distribusi, membantu alur kerja perusahaan yang lebih mudah dan terkontrol, memudahkan setiap manajemen dan divisi yang ada di perusahaan dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya, mendukung kegiatan operasional perusahaan, memastikan keamanan dan menghindari kesalahan baik yang bersifat teknis maupun human error. Memastikan keamanan yang menghindari kesalahan baik yang bersifat teknis maupun human error, dan mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan, kompetitor, selera konsumen, dan target pasar. Perkembangan informasi dan teknologi memang telah banyak membantu setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan karena bisa memudahkan pekerjaan. Teknologi juga memungkinkan pekerjaan bisa dikerjakan dengan cepat dan selesai tepat waktu. Namun, selain dampak perkembangan teknologi yang memberikan arah positif, ada kemungkinan juga dampak negatif yang bisa dialami oleh perusahaan. Teknologi pada dasarnya hanyalah sebuah alat yang bisa saja mengalami error. Pemanfaatan teknologi bisa menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Selanjutnya, software dan hardware yang terlibat dalam penerapan teknologi informasi di bidang bisnis. Kegunaan software komputer dalam dunia kerja yaitu software perangkat lunak untuk review atau menulis, software perangkat lunak sarana presentasi, software perangkat lunak pengolah angka dan tabel, software dalam dunia blogging dan website contohnya seperti Google Keyword, HTML, PHP Editor, Coffee Cup, HTML Editor, Pixelraller, Zolopex, 133 jQuery, software untuk membuat dan mengedit video, software untuk kegiatan blogging, software untuk internet marketing. Di sini contoh-contoh software komputer dalam dunia kerja. Review menulis bisa di Google, di Chrome, di Opera. Jika software perangkat lunak sarana presentasi bisa di Office ya, Google Office Word, Office Excel, dan sekarang ini PowerPoint. Oke. Selanjutnya hardware. Sedangkan hardware dapat memiliki fungsi sebagai berikut. Input device, unit masukan, process device, unit pemrosesan, output device, unit keluaran, backing storage atau unit penyimpanan, peripheral atau unit tambahan. Komponen dasar pada komputer terdiri dari input, proses, output, dan storage. Input device terdiri dari keyboard dan mouse. Process device adalah microprocessor atau ALU, internal communication, register, dan control section. Output device terdiri dari monitor dan printer. Storage internal memory terdiri dari hard disk, floppy drive, CD-ROM, magnetic tape, dan terakhir storage internal memory terdiri dari RAM dan ROM. Sedangkan komponen peripheral device merupakan komponen tambahan atau sebagai komponen yang belum ada atau tidak ada sebelumnya. Komponen peripheral ini contohnya TV tuner card, modem, capture card. Oke. Selanjutnya di sisi keamanan dari penerapan teknologi informasi.
Peran security sangat penting pada penggunaan teknologi informasi karena internet memungkinkan seorang hacker atau cracker menyerang dari mana saja berada. Resiko yang terjadi akibat rendahnya tingkat keamanan adalah terjadi pencurian data, kerugian finansial, pencurian identitas, kehilangan kepercayaan dari klien, dan lain-lain. Menurut www.science.org, layanan yang paling rentan adalah web browser dan web server, mail server dan mail application, email client dan web application. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah security dan safety. Security, kita harus melindungi komputer dari data yang ada di dalamnya, seperti kita melindungi rumah kita. Safety, kita harus membiasakan diri untuk selalu melindungi diri kita dari berbagai ancaman yang datang dari perkembangan teknologi. Ancaman yang paling banyak terjadi adalah virus, worm, Trojan horse, social engineering, rootkit, dan botnets atau zombies. Akibat jika virus menyerang komputer kita adalah dapat merusak sistem operasi maupun file dan data. Virus memiliki kemampuan mengandalkan diri dan membuat sistem crashed pada komputer kita. Cara pencegahan untuk mengatasi ancaman virus adalah install antivirus, hati-hati terhadap website yang mencurigakan, hati-hati membuat attachment file pada email, dan backup and restore. Oke, di sini ada cara untuk menjaga keamanan data Anda dengan cara perangi peretasan seluler, selalu memperbarui perangkat, beralih ke basis cloud, selektif dengan wifi public, selektif dengan perangkat isi daya, perkuat sandi perangkat, tingkatkan keamanan perangkat, gunakan pembayaran seluler dengan aman, memiliki kendali total atas data Anda. Dan di sini susunan atau sel-sel dalam internet. Di sini di tengah-tengah ada security system yang mencangkup banyak di sini. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pandangan saya jika misalkan saya diminta mengembangkan teknologi informasi di bidang bisnis, yaitu peranan perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis, karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun selain memberikan manfaat dalam bidang bisnis, teknologi informasi juga dapat disalahgunakan dalam hal yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk penggunaan harusnya dilakukan secara bijak. Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu perusahaan atau organisasi akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran, bahkan manajemen. Selain itu, keuntungan lain yang diberikan adalah dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatkan margin pada perusahaan Anda. Jadi, sebaiknya pahami dulu dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi informasi tersebut. Dengan mengetahui sisi positif dan negatifnya, perusahaan akan lebih siap dalam implementasinya. Demikian saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saya, di hati Bapak. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.